sahabatku, kaulah perlindunganku. Yesus, kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu. Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online bersama GKI Darmo Satelit. Kami doakan jemaat terkasih selalu dalam keadaan sehat dan terus berdoa agar pandemi ini dapat segera berlalu. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Diah Nurani Kristanti dengan tema kesetiaan dalam persahabatan. Kami juga menghimbau jemaat sekalian dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Berikut adalah warta tulisan yang dapat jemaat ketahui. Yesus, sahabatku, kaulah perlindunganku. Yesus, kau rajaku, kota benteng hidupku. Marilah kita menyiapkan diri untuk memasuki kebaktian ini dengan berdiri dan menyanyikan Angkatlah Hatimu kepada Tuhan dari PKJ 4 bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan, mari
Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah kita dengan pengakuan bahwa kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari Minggu ini tema kita adalah kesetiaan dalam persahabatan. Karena itu saya mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-86 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-13 demikian dinyatakan bagi setiap kita. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Saudara-saudara, Daud dalam tulisannya di dalam Mazmur pasalnya yang ke-86 ini mengungkapkan betapa dia bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan menyatakan kesetiaan yang luar biasa. Melampaui segala sesuatu yang pernah dan telah terjadi, Tuhan menempatkan Daud sebagai miliknya yang berharga. Maka saudara, bukankah demikian juga kita di hadapan Tuhan? Kita adalah berharga. Dan kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan yang tak perlu dipertanyakan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sekarang, kalau kami dipersatukan dalam ibadah ini meski kami terpisah secara ruang dan mungkin juga waktu, itu semua karena Tuhan yang mempersatukan, itu karena semua Tuhan yang memberikan kepada kami kesetiaannya. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap momen yang boleh kami lewati, untuk setiap kesukacitaan maupun kedukaan yang kami boleh rasakan. Karena kami tahu ada Tuhan yang terus bersama dan menyertai kami. Tuhan, hari ini kami tetap rindu untuk mempersembahkan ibadah ini bagimu. Oleh karenanya mohon Engkau sendiri yang menolong kami agar ibadah yang kami haturkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Ampuni dan kasihani kami Tuhan, sebab kami berdosa. Kami berdosa di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami, bahkan kami berdosa di dalam pikiran yang terselip. Kasihani kami Tuhan, sebab kami tak dapat hidup tanpa pengampunan-Mu. Kasihani kami Tuhan, sebab hanya Engkaulah tempat kami untuk bersandar. Kami menyerahkan pengakuan dosa kami, pun seluruh ibadah kami, hanya di dalam nama yang penuh belas kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, bagi saudara yang mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah yang hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-91, ayatnya yang ke-9, demikian dinyatakan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Saudara-saudara, apakah di dalam kehidupan saat ini kita merasakan begitu banyak beban, dan kemudian kita bersatu di dalam Tuhan dan kita merasakan betapa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Biarlah berbahagia setiap orang yang memiliki Tuhan sebagai tempat perlindungan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setu. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Kini mari kita bersama kembali berdoa, mohon hikmat sebelum belajar dari firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan belajar dari firman-Mu. Mohon Engkau sendiri yang hadir di dalam kehidupan kami, di dalam diri kami, sehingga kami dimampukan oleh kuasa-Mu bukan sekedar mendengar, namun juga untuk memahami setiap firman yang dinyatakan. Hamba-Mu yang Engkau utus menyatakan firman, izinkanlah hamba-Mu untuk menyatakannya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan diri kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-20. 1 Samuel pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, 12 sampai dengan 17, dan terakhir 42 sampai dengan 43. Satu Samuel pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian dinyatakan untuk setiap kita. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama. Sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin sekali mencabut nyawaku? Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku, sebab itu pikirannya
tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Ayat 12 sampai dengan 17. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ayat 42 sampai dengan 43. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kesetiaan dalam persahabatan. Saudara, kalau kita ngomong tentang kesetiaan dalam persahabatan, kok saya jadi ingat sebuah lagu ya saudara ya. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Saudara, lagu itu lagu yang sering dinyanyiin banyak orang. Dan lagu itu juga dilakukan dengan sukacita. Kenapa? Karena bagaimana ndak orang bersukacita? Lawang Tuhan Yesus menyatakan kita adalah sahabatnya. Tuhan Yesus mengatakan, kamu bukan lagi hamba, aku menyebut engkau sahabat. Kita adalah sahabat, tercinta dan erat. Waduh saudara, ngeri toh saudara, tercinta dan erat. Tapi pertanyaan yang seharusnya kemudian kita jawab masing-masing adalah, apakah kita sendiri sudah menempatkan diri sebagai sahabat bagi Tuhan Yesus yang adalah sahabat kita? Saudara, definisi persahabatan itu sendiri memang cukup banyak. Dan tentu saja persahabatan tidak bisa dilepaskan dari yang namanya suka ndak suka. Padahal soal suka ndak suka itu sangat subjektif. Suka ndak suka itu tidak pernah objektif, tapi dia sangat subjektif. Ndak ada patokan khusus, orang per orang berbeda. Karena itu saudara-saudara, hari ini saya akan mengajak kita semua melalui bacaan kita untuk belajar. Apa sih yang seharusnya ada di dalam sebuah persahabatan? Karena tema besar 1 bulan ini dari GKI Darmo Satelit adalah tentang persahabatan. Saudara, persahabatan yang kita baca hari ini adalah persahabatan antara Yonatan dan Saul. Dan kalau kita mau tahu persahabatan antara Yonatan dan Saul,
maka mau tidak mau kita harus melihat terlebih dahulu awal mula persahabatan mereka. Dan itu ada di di pasal 18 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Demikian dinyatakan, saya akan bacakan pasal 18 ayat 1 dan 2. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan Saul. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Nah saudara-saudara, ini titik awal dari persahabatan yang terjadi antara Daud dan Saul. Antara Daud dan Yonatan. Namun saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, kalau kita perhatikan di pasal 18 ini tidak ada ujuk-ujuknya loh saudara. Tidak ada jeruntrungannya, tidak ada sebabnya, tahu-tahu pokoknya begitu Daud habis berbicara dengan Saul, maka berpadulah jiwanya Yonatan dan jiwanya Daud. Tidak ada latar belakang yang diceritakan, pokoknya berpadulah jiwa mereka. Nah tapi kalau kita bicara tentang perpaduan jiwa saudara-saudara, ini menarik. Kenapa? Kan tadi saya katakan bahwa soal suka tidak suka itu sangat subjektif. Itu bicara tentang apa yang ada di dalam hati kita. Orang bisa ketemu dengan macam-macam orang. Kita bisa ketemu dengan macam-macam orang. Dan kemudian mungkin kita dari antara banyak orang itu menemukan satu atau dua yang bisa kita kategorikan sebagai sahabat. Tapi betulkah itu sungguh-sungguh sahabat seperti yang selalu kita nyanyikan tentang Tuhan Yesus sebagai sahabat kita? Belum tentu. Karena syarat pertama yang kita baca tentang persahabatan adalah adanya jiwa yang berpaut. Ada hati yang terpaut, yang berpadu sedemikian rupa. Ini bukan cuma lip service, aduh aku seneng loh ketemu sama kamu, aduh aku tuh seneng loh kalau berteman sama kamu. Saudara, kenapa tadi saya bacakan pasal 18 ayat 1 dan 2? Ayat 2 bicara tentang Saul yang tidak membiarkan Daud pulang ke rumah bapaknya. Nah, kalau kita membaca itu kan seolah kita mendapati, kalau hanya sampai titik itu kita membaca, kita akan merasa bahwa, oh Saul sekarang suka. Dia senang dengan Daud. Dia sampai tidak membiarkan dia pulang. Tidak membiarkan Daud pulang. Padahal saudara-saudara, kita tahu dalam teks yang tadi kita baca betapa kemudian Saul berulang kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap Daud. Saudara, penempatan Saul dibandingkan dengan Yonatan pada ayat yang berturut-turut ini menunjukkan bedanya antara Yonatan bersahabat tulus dengan Daud dan Saul yang seolah suka dengan Daud. Kalau Saul itu dia senang saat itu karena dia diuntungkan oleh kehadiran Daud. Sementara Yonatan tidak punya alasan apapun, hanya jiwanya kemudian dikatakan berpadu dengan jiwa Daud. Sesuatu yang tidak berdasarkan kepentingan politis, kepentingan ekonomi, motif-motif di belakang itu tidak ada. Itu Yonatan, tidak demikian dengan Saul. Makanya meskipun pada pasal 18 Saul dikatakan sampai menempatkan Daud itu di rumahnya, di istananya, tidak membiarkan Daud pulang ke rumah bapaknya, toh pada akhirnya karena motifnya adalah motif dan kepentingannya adalah kepentingan politik. Maka pada waktu Daud semakin besar namanya, Saul merasa terancam dan dia berusaha membunuh. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah hal pertama, prinsip pertama yang menjadi syarat terjadinya persahabatan. Sebuah persahabatan itu seharusnya adalah sebuah relasi yang didasarkan pada pertautan hati. Sebuah persahabatan seharusnya bukanlah lahir dari berbagai kepentingan dan motif-motif yang tersembunyi. Persahabatan seharusnya lahir dari sanubari yang terpaut satu dengan yang lainnya. Dan hati itu, saudara, akan tercermin di dalam sikap yang dinampakkan.
Percaya atau tidak saudara-saudara, orang yang tulus dan tidak tulus itu bisa dirasain loh. Kalau kita punya teman, dia tulus kepada kita, maka kita akan merasakan ketulusannya. Tapi somehow entah bagaimana kalau orang tersebut cukup dekat dengan kita dan dia tidak tulus, biasanya itu ada sesuatu yang tidak pas di dalam hati. Manusia itu bisa merasakan ketulusan, saudara. Persahabatan itu seharusnya adalah tentang ketulusan dari hati. Yang kedua, saudara-saudara, yang menarik dari teks kita, yang kita boleh belajar dari Daud dan Yonatan adalah persahabatan itu bukan meniadakan jarak, namun persahabatan itu mendekatkan jarak. Banyak orang berpikir begini, oh kamu kan sahabatku, seharusnya kamu enggak begitu dong sama aku, harusnya kamu ngikut dong apa yang aku mau. Masa kamu enggak percaya sama aku? Oh aku kan sahabatmu, masa kamu mendekat padaku saja enggak mau sekarang ini? Kan kita ini sahabat, masa kamu enggak percaya bahwa aku sehat? Saudara, persahabatan itu bukan meniadakan jarak, tapi persahabatan itu mendekatkan jarak yang jauh. Perhatikan bagaimana Yonatan dan Daud saling berbicara. Mereka bisa berbicara dengan terbuka. Daud bisa ngomong kepada Yonatan, salahku iki opo? Salahku ini apa? Aku tuh enggak merasa bikin salah loh sama bapakmu. Kok sekarang bapakmu mau bunuh aku loh? Saudara, bayangkan Yonatan ini siapanya Saul. Yonatan itu anaknya Saul. Dan dia itu pangeran, saudara. Yonatan itu pangeran, anaknya raja. Terus Daud datang dan dia mengatakan kepada Yonatan, tapi dia juga saudara iparnya sih saudara ya. Dan dia mengatakan kepada Yonatan, aku ini salah apa? Daud tidak takut untuk mengatakan apa yang ada di dalam hatinya sebab dia percaya kepada Yonatan. Dia tidak dibatasi oleh jarak yang lebar antara dia dan Yonatan. Sehingga dia bisa berbicara dengan bebas. Pun demikian dengan Yonatan. Yonatan pun mengatakan, sebentar dulu masaan begitu. Enggak mungkin lah, bapakku itu enggak mungkin akan mencelakai, dia enggak akan bikin perkara besar atau perkara kecil tanpa ngasih tahu aku. Enggak lah, dia enggak akan bikin begitu, enggak mungkin. Tapi Daud tetap ngomong, loh kamu tahu enggak, demi Tuhan yang hidup, itu sudah terjadi. Antara aku dan maut itu cuma sejengkal jaraknya. Nah saudara-saudara, ini adalah gambaran bagaimana persahabatan seharusnya ada. Bukan meniadakan jarak yang membuat kita tidak lagi memiliki respek, yang membuat kita tidak lagi memiliki rasa hormat terhadap sahabat atau teman kita tersebut. Tetapi dia mendekatkan kita. Kita tidak lagi dibatasi oleh prasangka, jangan-jangan nanti kalau aku ngomong begitu dia kan anaknya, nanti jangan-jangan dia lapor bapaknya. Atau berpikir, jangan-jangan kalau aku ngomong begini nanti dia marah. Nanti dia tersinggung. Daud tidak kehilangan rasa hormatnya. Dia tetap berbicara dengan sopan. Namun dia menyatakan apa yang ada di dalam hatinya. Nah saudara-saudara, akhir-akhir ini karena mungkin juga kita banyak yang work from home ya saudara ya. Jadi waktu kita banyak di rumah, kemudian banyak juga kreator di YouTuber, konten kreator yang saat ini semakin produktif untuk membuat konten-konten bagi channel YouTube-nya saudara. Nah, fenomena yang menarik saudara, saat ini banyak prank-prank yang dilakukan. Kalau saudara melihat artis-artis saling ngeprank, saudara tahu kan ngeprank ya, saling ngerjain gitu saudara ya. Sampai nanti yang dikerjain itu marah gitu saudara ya. Prank, kamu kena 1-0 begitu saudara. Nah kita kan sahabat, seharusnya gak boleh marah dong, kita teman. Aku tuh dekat kok kalau sudah diwawancara oleh entertainment atau media massa gitu, biasanya klarifikasinya, oh itu cuma prank, kami itu dekat, kami itu bersahabat, gak apa-apa. Saudara, hari ini kita belajar persahabatan itu bukan model yang seperti itu. Persahabatan itu bukan meniadakan jarak yang membuat kita tidak lagi menaruh hormat kepada orang lain, tetapi persahabatan itu mendekatkan jarak, merekatkan kita. Persahabatan bukanlah sekedar
membuat kita jadi bisa ngeprank orang, jadi bisa ngerjain sahabat. Tapi persahabatan seharusnya membuat kita dapat saling mendukung. Kenapa? Karena kita bisa ngomong dengan bebas. Dan yang ketiga, saudara-saudara, belajar dari teks kita hari ini. Persahabatan itu adalah tentang kesediaan untuk saling. Kesediaan untuk saling mengasihi, saling menolong, saling mendukung, saling melindungi. Bukan sekedar relasi egois yang terjadi karena ada kepentingan-kepentingan yang dikejar. Saudara perhatikan bagaimana ketika Yonatan mengatakan kepada Daud. Dia mengatakan, kiranya Tuhan menyertai engkau seperti dulu Tuhan menyertai ayahku. Saudara, itu menunjukkan apa, saudara? Saya menyoroti kata dahulunya, saudara-saudara. Seperti Tuhan menyertai ayahku dahulu. Berarti Yonatan itu tahu loh, saudara. Tahu bahwa bapak kandungnya sendiri itu tidak lagi disertai oleh Tuhan. Persahabatan adalah tentang kesediaan untuk saling. Yonatan memberikan dukungan, bahkan mendoakan Daud. Karena apa? Karena dia tahu bahwa bapaknya salah dalam posisi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan saudara-saudara, Daud mengatakan, kalau memang aku punya salah, ya aku ini bunuhan sendiri. Saudara, kalau membaca teks ini lengkap, jangan kamu serahkan aku sama bapakmu. Kalau memang aku salah loh ya, bunuhan sendiri, hukuman sendiri. Nah, saudara-saudaraku, ini menarik. Ini saling mendukung, saling melindungi, saling melengkapi. Namun mereka juga tidak kehilangan perspektifnya terhadap kebenaran. Kalau memang salah ya diomong salah. Kalau memang aku salah ya hukuman aku, ya bunuhan aku, tapi jangan orang lain. Kadang-kadang orang memandang persahabatan itu berarti apa-apa diistimewakan. Kadang orang memandang persahabatan yang saling itu berarti pokoknya apapun yang terjadi aku akan melindungimu, aku akan menutupimu dari segala macam hal yang mungkin mengancammu. Meskipun kamu salah, aku tetap akan melindungimu. Tidak, saudara. Kesediaan untuk saling itu adalah saling menopang, saling mengkoreksi, saling membenarkan, membetulkan. Itu yang penting. Yonatan tahu kok posisi ayahnya seperti apa. Karena itu dia memang mendukung Daud. Daud tahu kok bahwa Yonatan itu adalah seorang yang bisa dipercayanya dan pasti mendukungnya. Karena Daud tahu bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Nah, saudara-saudara, itulah yang terjadi dalam persahabatan antara Yonatan dan Daud. Nah, saudara, kalau Yonatan dan Daud saja bisa punya persahabatan yang sedemikian erat, bagaimana hati dan jiwa mereka terpaut jadi satu, terus kita yang setiap kali nyanyi dengan sukacita, Tuhan Yesus sahabatku, bayangkan bagaimana Tuhan sebagai sahabat kita. Apa enggak lebih lagi daripada daripada Yonatan dan Daud? Pasti lebih dalam, lebih indah lagi persahabatan yang dinyatakan oleh Tuhan. Tapi apakah kita kemudian memiliki hal untuk kita nyatakan kepada Tuhan, aku juga menempatkan engkau sebagai sahabat Tuhan. Aku juga menempatkan engkau sebagai sahabatku Tuhan. Apakah kita juga melakukan hal yang sama? Hari ini kita belajar dari Yonatan dan Daud. Prinsip-prinsip persahabatan yang pada akhirnya membuat kita semua berada di dalam satu kata setia. Setia itu bukan sesuatu yang tiba-tiba hadir. Setia itu unsurnya banyak. Setia itu mesti datang dari hati. Setia itu bukan berarti kehilangan respek dan hormat, namun merekatkan kita. Setia dalam persahabatan itu adalah kesediaan untuk saling.
termasuk saling mengkoreksi. Apakah kita sudah menempatkan diri sebagai sahabat Tuhan di tengah dunia? Apakah kita sudah menjadi sahabat yang setia untuk sahabat kita? Dan apakah kesetiaan kita sudah membawa kedamaian, membawa kehangatan bagi orang-orang yang mengasihi dan kita kasihi? Kiranya Tuhan menolong kita sebagai gerejanya untuk menjadi sahabat Tuhan di tengah dunia, sekaligus menjadi berkat bagi Tuhan di tengah dunia. Amin. Saat teduh bagi kita. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, di udara Dia pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, kasih-Mu akan tetap selamanya. Kau memeliharaku. Ku yakin Tuhan tetap memberkati. Ku yakin Tuhan tetap melindungi. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, di udara Dia pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
hamba seizin-Mu. Yes. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menimbangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat, dan nanti doa syafaat ini kita akan akhiri bersama dengan menyanyikan lagu doa Bapa Kami. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kepada kami bagaimana seharusnya hidup dalam kesetiaan persahabatan. Sebab Engkau sendiri telah menjadi sahabat dan memanggil kami sebagai sahabat. Ajarlah kami untuk hidup di dalam kesetiaan, sehingga hidup kami pun boleh berdampak positif, bukan hanya bagi diri kami, namun terlebih bagi Tuhan di tengah dunia ini. Tuhan, saat ini kami rindu berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau tahu ya Tuhan bahwa bangsa dan negara kami saat ini berada di dalam tekanan yang cukup besar akibat pandemi. Namun Tuhan Yesus, ketika Engkau mengutus kami anak-anak-Mu di tengah bangsa ini, maka kami percaya bahwa Engkau juga memperlengkapi kami untuk berkarya juga di tengah bangsa ini. Pakai kami Tuhan sebagai utusan-Mu. Utus kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera dan pengharapan di tengah-tengah keadaan yang penuh kesesakan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami yang masih berjuang di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan pakai dan Tuhan tempatkan di tengah-tengah bangsa ini menjadi pemimpin-pemimpin. Kiranya Tuhan melindungi dan memberikan hikmat-Mu, sehingga apa yang mereka lakukan dan kerjakan, mereka putuskan dalam kebijakan-kebijakan tingkat skala nasional sampai dengan skala daerah. Tuhan Yesus sendiri yang akan menuntun mereka sehingga kebijakannya sungguh-sungguh kebijakan yang tepat. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, bagi kota Surabaya, bagi provinsi Jawa Timur, di mana banyak orang saat ini mengarahkan pandangnya ke kami di Jawa Timur. Tuhan, Engkau tahu bahwa ada banyak orang yang sedang menderita, terpapar oleh COVID-19. Namun Tuhan Yesus, kami memiliki Engkau untuk berharap dan bersandar. Karenanya kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang mengalami sakit akibat terpapar COVID-19, kiranya Tuhan yang menjamah dan memulihkan, menurut kasih dan rahmat Tuhan yang luar biasa.
Kami berdoa ya Tuhan, Engkau hadir bukan saja menolong dan memberkati dengan pemulihan saudara-saudara kami yang sedang sakit ini, namun juga Engkau hadir dan menolong keluarga yang ada di sekitarnya. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini, GKI Darmo Satelit. Tolong kami untuk berkarya. Tolong kami menjadi gereja di mana orang menemukan pengharapan. Tolong kami sebagai gereja berkarya melampaui sekat dan tembok-tembok gereja. Saat ini kami juga berdoa bagi pergumulan yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sulit secara ekonomi akibat terdampak COVID-19. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang juga mengalami kesulitan akibat usahanya dan pekerjaannya mengalami kelesuan ekonomi. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami berbagai pergumulan di tengah keluarganya, di tengah rumah tangganya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini juga mengalami kesulitan dalam pendidikan, karena pendidikan saat ini harus dilaksanakan dari rumah. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan dalam menyediakan data yang diperlukan. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang berkarya, Engkau yang hadir dan menolong. Pakai kami semua sebagai satu kesatuan jemaat Tuhan untuk saling menopang, untuk saling menolong. Kami percaya akan janji Tuhan. Kami menyerahkan juga orang-orang tua yang ada di sekitar kami, di tengah jemaat Tuhan ini. Terima kasih untuk kehadiran orang tua kami, para lansia, para senior. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, jaga mereka dari segala ancaman sakit penyakit. Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami, masa depan kami, semuanya hanya di dalam nama-Mu yang penuh kuasa. Dan kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Kini tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Bagi jemaat yang rindu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya, dapat diberikan melalui rekening yang tertera pada layar ini. Dasar persembahan kita adalah dari Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus.
beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita serahkan persembahan kita dengan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang hidup kami sampai hari ini. Tuhan, pada hari ini kami hendak mempersembahkan persembahan ini. Biarlah Tuhan yang menerimanya, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang membantu orang-orang yang bertugas untuk mengelolanya agar bisa mengelola dengan bijaksana dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dan kitalah dutanya, damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia, damai di dunia, dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia,
kini dan selamanya, kini dan selamanya. Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.